Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam Mesbah Keluarga di pagi ini. Kami dari keluarga Haji Sudah Putar mengundang Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan di Mesbah Keluarga di pagi ini. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di pagi ini kami bersyukur atas segala anugerah-Mu. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan di pagi ini. Bersama dengan para hamba-hamba-Mu, kami datang memuliakan Engkau di Mesbah Keluarga di pagi ini. Terima kasih Tuhan, ini hormat kami kepadamu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami satukan hati kami di dalam menyembah Engkau, tidak memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Ku cinta, ku puja, ku sembah selamanya. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Sekali lagi katakan, Bapa di surga, Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Ku cinta, ku puja, ku sembah selamanya. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Bapa di surga, Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Ku cinta, ku puja, ku sembah selamanya.
di surga, puji namamu. Ku cinta, ku puja, ku sembah selamanya Bapa di surga. Puji namamu.
Pujian kami kepadamu ya Bapa. Sebelum kami men-sharingkan firman-Mu pada pagi ini Tuhan, biarlah ini menjadi suatu kekuatan bagi kami ketika bersama-sama kami datang memuliakan Engkau, meninggikan Engkau lewat penyembahan kami. Sejenak ya Bapa, izinkan kami untuk men-sharekan apa yang Kau letakkan bagi kami, hamba-Mu, untuk setiap hamba-Mu yang mendengar dan melihat di mesbah keluarga di pagi ini. Diberkatilah mereka yang mendengar, dan diberkatilah mereka yang senantiasa terbuka untuk menerima setiap firman yang kami lepaskan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini hormat kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang berbicara setiap kami. Biarlah Kau yang menyempurnakan apa yang kami sharingkan di pagi ini, di mesbah keluarga di pagi ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara. Di pagi ini kami hendak men-sharingkan apa yang tadi tiba-tiba ketika kita menyembah, Tuhan ingatkan ada firman yang diletakkan di dalam pikiran saya tadi, yaitu saya diingatkan ada 3 tokoh dalam Alkitab yang betul-betul saya kagumi, dan saya hendak men-sharingkan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Salah satunya adalah Tuhan Yesus, yang kedua adalah Daud, dan ketiga adalah Yusuf. Kita tahu bahwa Yesus salah satunya figur bagi kita untuk menjadi suatu manusia yang terbaik, hidup yang terbaik. Tapi saya tidak men-sharingkan mengenai Yesus, karena kita sudah mengenal siapa itu Yesus dan siapa itu Tuhan kita. Tetapi yang saat ini yang saya sharingkan adalah, dan saya kagumi kedua figur ini, kedua tokoh ini. Pertama itu Yusuf dan kedua itu Daud. Kenapa saya diingatkan akan kedua tokoh ini selain Yesus? Kedua tokoh ini adalah salah satunya adalah Yusuf adalah seorang raja yang sangat dihormati di masa itu, karena dia membuat suatu histori atau sejarah yang sangat memukau di bangsa Mesir. Kedua adalah Daud. Daud adalah seorang raja ketika di masa hidupnya. Tetapi satu hal yang saya hendak mau sampaikan adalah di masa ketika mereka di masa kecil. Ketika mereka hidup di masa kecil. Saya mengambil satu tema di pagi ini adalah hidup yang berkemenangan. Berkemenangan, kenapa saya katakan hidup yang berkemenangan? Karena kedua figur ini, mereka menang sekalipun di masa kecilnya mereka adalah orang-orang yang tertolak, adalah orang-orang yang menderita. Sejujurnya, kalau kita melihat dari kehidupan kedua tokoh ini, baik Yusuf dan Daud, Yusuf itu di masa kecilnya dia dijual dan dia tidak disukai oleh kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya. Daud juga demikian. Daud itu ditolak di keluarganya.
Tetapi satu hal yang membuat saya tercengang adalah bahwa mereka bisa hidup berkemenangan. Mereka punya mindset yang benar di dalam setiap perilaku mereka. Saya ambil suatu ayat dalam Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Ini salah satu yang membuat saya begitu kagum akan pribadi Yusuf. Ketika dia menjadi seorang raja, ketika ayahnya Yusuf yaitu Yakub setelah meninggal, dia memberikan suatu pesan kepada Yusuf untuk menerima dan memaafkan saudara-saudaranya. Dan ketika saudara-saudaranya datang meminta maaf, dia berkata demikian dalam Kejadian 50 ayat 19 dan 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saya ambil suatu tokoh saat ini dari Yusuf. Saya kagumi dia kenapa? Karena di masa kecilnya dia itu dijual sama saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf ketika mereka iri terhadap bahwa Yusuf itu diperlakukan berbeda dari Yakub pada masa itu. Tetapi yang membuat saya tercengang adalah sekalipun dia dijual kepada pedagang orang Mesir, tetapi dia punya mindset yang benar. Karena di masa kecilnya dia tidak dekat dengan bapaknya. Sebelum saya menceritakan kedua tokoh ini yang istilahnya betul-betul saya tercengang dan kagum atas respon mereka. Ada satu ilustrasi. Dulu memang saudara bapak ibu pernah mendengar ilustrasi ini. Ilustrasi seperti ini. Ada dua bersaudara, baik abang dan adik. Itu si abang ini itu miskinnya minta ampun. Karena saking miskinnya, hidup mereka melarat dan berada dalam gubuk. Tetapi si adik itu hidupnya kayanya minta ampun. Jadi ada seorang wartawan melihat bahwa ada perbedaan antara kedua saudara ini. Si abang miskinnya minta ampun, si adik kayanya minta ampun. Tetapi ketika wartawan ini memberanikan diri melihat, ketika bertanya kepada si abang, dia berkata seperti ini, "Selamat pagi, Pak. Saya seorang wartawan. Saya melihat bahwa adik bapak itu begitu kaya dan bapak itu begitu miskin. Kenapa begitu berbeda? Kenapa begitu jauh suatu kehidupan bapak dengan adik bapak?" Bapak ini berkata, dia bilang, si abang berkata demikian. "Oh, itu karena bapak." Loh, kenapa karena bapak? Kata gitu. "Iya, bapak saya itu jahatnya minta ampun. Dia pembunuh, pencuri, perampok, dan pemerkosa. Memang saya sering dipukul. Saya sering dipukul dengan gagang kayu. Dan kami menderita. Adik saya juga menderita. Dan kami menderita. Saya melihat bapak saya itu begitu jahat. Sehingga ketika saya sudah besar, saya mau bahwa istri saya merasakan apa yang saya rasakan. Saya mau supaya anak saya merasakan apa yang saya rasakan. Ini saya menderita karena bapak." Itu pernyataan si abang. Sampai ketakutan wartawan ini mendengarnya. Ketika itu dia pergi dan dia mendatangi dari pihak adiknya. Dia bilang seperti ini sama si adik dari pihak adik. "Selamat pagi, Pak. Saya wartawan. Saya melihat bahwa kehidupan bapak dan abang bapak dan bapak sendiri berbeda. Bapak begitu kaya, abang bapak begitu miskin. Apa masalahnya, Pak? Apa kiat-kiatnya?" Si adik bilang seperti ini. "Oh, itu karena bapak." "Kenapa dengan bapak?" "Iya, bapak saya itu jahat. Pembunuh, pencuri, pemerkosa, perampok. Mama saya sering dipukul. Saya dan abang saya sering dipukul.
Dan kami menderita. Saya menderita, abang saya menderita, mama saya menderita. Dan mereka meninggal karena itu. Tapi saya tidak mau istri saya merasakan apa yang saya rasakan. Saya tidak mau anak saya merasakan apa yang saya rasakan. Biar ini menjadi batu loncatan bagi saya untuk membuat istri dan anak saya bahagia dan tidak mengalami penderitaan seperti saya. Wartawannya itu tercengang. Memang masalahnya sama, Bapak. Tetapi responnya berbeda. Si abang responnya begitu jelek terhadap bapaknya. Si adik begitu juga respon yang sama. Tetapi dia berbeda responnya. Bukan masalah benar atau salah, tetapi masalah respon. Si adik memiliki respon yang benar, si abang memiliki respon yang benar. Demikian juga dengan Yusuf. Yusuf itu adalah seorang tokoh seorang raja di tanah Mesir. Walaupun dia orang Israel, tetapi dia tidak melihat kesalahan abangnya. Dia tidak melihat kejahatan abangnya di masa kecil. Dia mengampuni. Dia berpikir benar. Salah satu contoh di Alkitab menyatakan, tercatat, ketika dia berhadapan dengan tante Potifar. Saya ambil firman Tuhan ini demikian. Ketika Yusuf berhadapan dengan tante Potifar, bahwa tante Potifar meminta supaya dia tidur dengan si Yusuf, tetapi dia tidak mau. Dia lari karena dia menjauh untuk tidak melakukan apa yang jahat. Satu hal coba kita pikirkan, coba kita bayangkan, kalau seorang anak tidak dididik dari sejak kecil, bagaimana mungkin dia punya suatu komitmen tidak melakukan apa yang jahat, terutama dalam hal seksualitas, dalam hal perzinahan. Kita melihat pada zaman-zaman sekarang, orang bisa jatuh dalam hal perzinahan karena tidak ada didikan figur seorang ayah, didikan figur seorang ibu. Tetapi seorang Yusuf, dia berani berkata tidak. Saya berpikir, dari mana dia bisa belajar demikian? Dari mana dia bisa belajar untuk menjauh dalam hal perzinahan? Dan bagaimana dia bisa belajar mengampuni abang-abangnya? Saya sendiri pun juga merasakan seperti itu di masa kecil. Saya merasa ada penderitaan ketika ada aturan main daripada orang tua yang membuat saya begitu mengalami penderitaan. Tetapi saya tidak pernah terpikir untuk memaafkan. Saya tidak pernah terpikir untuk berpikir apa yang benar. Oleh karena saya mendapatkan pengajaran yang namanya HMC, saya bisa berpikir yang benar. Tetapi Yusuf tidak. Yusuf tidak ada mendapat pengajaran. Dia dipenjarakan. Tapi dia punya mindset yang benar. Saya berpikir, kok bisa dia seperti itu? Padahal kalau dilihat dari zaman sekarang, ada gadget, ada media. Jadi masih banyak orang-orang yang jatuh dalam dosa, jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam hal kejahatan. Tapi Yusuf bisa melakukan itu. Dan itu membuat saya kagum. Dan saya belajar dari setiap tokoh ini, tokoh Yusuf. Sehingga saya berpikir, kalau dia bisa menerima dan mengampuni saudara-saudaranya ketika dia dijual, bagaimana saya? Saya juga harus bisa mengampuni orang-orang yang menolak saya, yang mengecewakan saya, yang membuat saya menderita. Demikian juga baik Bapak Ibu Saudara, kalaupun di masa hidupnya ada yang tertolak, kecewa dan pahit, mari kita berpikir seperti Yusuf. Kita berperilaku seperti Yusuf. Kita bertindak seperti Yusuf. Begitu dengan Daud. Daud juga demikian. Daud adalah seorang anak yang tertolak di masa kecilnya. Tetapi ada satu hal yang membuat saya kagum dengan Daud. Dalam 1 Samuel 22 ayat 2 berkata, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang.
Bayangkan 400 orang bisa dia pimpin. Orang yang sakit hati, orang yang dikejar-kejar piutang, orang yang punya masalah. Daud bisa memulihkan 400 orang di gua Adulam. Dan saya berpikir bagaimana dia bisa memulihkan ke 400 orang. Orang-orang yang kecewa, orang-orang yang kepahitan. Kalau dia tidak punya pengajar atau kalau dia tidak punya pendidikan. Saya sendiri pun punya pendidikan S1, tapi tidak punya berpikiran seperti Daud. Tidak punya pemikiran seperti Yusuf yang senantiasa berpikir benar, bersikap benar, bertindak benar, berperilaku benar, berespon yang benar. Sekalipun mereka pernah ditolak, sekalipun mereka dikecewakan, sekalipun mereka pernah mengalami penderitaan. Tapi saya kagum kedua tokoh ini, yaitu Yusuf dan Daud. Di masa kecilnya mereka hilang masa kanak-kanak mereka. Yusuf dijual. Alkitab mencatat bahwa dia dijual. Abang-abangnya menjual Yusuf ke pedagang orang Mesir. Daud juga seperti itu. Abang-abang Daud, saudara-saudara Daud, itu menolak Daud. Dan dia tertolak. Tetapi ketika mereka sudah besar, mereka punya mindset yang benar, berpikir yang benar, bersikap yang benar, bertindak yang benar. Sama seperti ilustrasi yang saya sampaikan. Seorang adik berbeda dengan pemikiran seorang abang. Memiliki pemikiran yang benar. Ketika masalahnya sama bapak mengenai bapak. Bapaknya begitu jahat, begitu menyiksa mereka. Tetapi respon si adik benar. Dia tidak mau istrinya merasakan apa yang dirasakan. Dia tidak mau anaknya merasakan apa yang dirasakan. Tetapi si abang berbeda. Abang dia bilang seperti ini, bahwa dia mau istrinya merasakan apa yang dia derita, bahwa dia mau anak-anaknya merasakan apa yang dia derita. Malah dia bilang seperti ini, kalau bapaknya masih hidup akan saya bunuh. Karena pemikirannya tidak benar. Dia tidak memiliki respon yang benar. Tetapi si adik memiliki respon yang benar. Demikian juga Yusuf. Demikian juga Daud. Tidak ada didikan yang dia terima ketika mereka masih kecil. Mereka ditolak. Tetapi bagaimana bisa mereka memulihkan 400 orang yang kecewa, yang sakit hati, yang dikejar piutang. Mereka pulih dan mereka menjadi prajurit-prajurit yang tangguh. Yusuf pun juga demikian. Dia meresponi apa yang benar. Sehingga ketika Tuhan melihat respon dia, maka Tuhan mengangkat dia menjadi seorang raja, memimpin suatu bangsa Mesir yang besar. Saya kagum terhadap dua tokoh ini, sehingga mereka bisa mengalami terobosan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita tidak mengalami terobosan? Mungkin kita mengalami suatu kendala, ada suatu keterikatan di masa lalu, sehingga itu menjadi beban yang membuat kita tidak bisa bebas untuk melepaskan pengampunan, sehingga kita mengalami keterikatan, sehingga kita memiliki mindset yang salah, sehingga kita terikat dan tidak bisa mengalami terobosan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari sikap Yusuf dan sikap Daud. Kita tahu bahwa Daud itu tidak memiliki karunia, berbeda dengan anaknya Salomo. Salomo dia memiliki karunia hikmat. Daud tidak. Tetapi hatinya yang mencintai Tuhan, itu membuat dia senantiasa di masa tuanya, dia namanya harum. Salomo, anaknya Daud, walaupun dia begitu terkenal dengan hikmatnya, sampai ke seluruh dunia, ke 34 dunia mengakui hikmat Salomo, tetapi di masa tuanya begitu mengerikan. Mari kita belajar dari sikap Daud, respon Yusuf terhadap kehidupan mereka. Sekalipun mereka menderita, sekalipun mereka kecewa, sekalipun mereka tertekan, sekalipun bapaknya menolak mereka, menyiksa mereka,
tapi mereka memiliki respon yang benar. Saya kagum, saya rindu mengalami terobosan seperti ini, punya pemikir yang benar. Makanya saya mengambil suatu tema, hidup yang berkemenangan adalah hidup yang senantiasa meninggalkan masa lalu. Mari kita berpikir seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa ia meninggalkan hal yang lama dan berlari pada tujuan. Berlari pada tujuan. Tujuan kita adalah masa depan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Demikian sharing firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah ini menjadi suatu tolak ukur bagi kita. Sekalipun apa yang saya sharingkan ini belum begitu mendalam, tetapi saya rindu kita sama-sama, baik Bapak Ibu Saudara, merasakan terobosan, merasakan suatu kelepasan ketika kita melepaskan masa lalu dan berlari pada tujuan yaitu ke depan. Kita melepaskan setiap ikatan-ikatan masa lalu, beban-beban masa lalu, sehingga kita bisa berlari dengan kencang lewat apa yang Tuhan arahkan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kehidupan Daud dan Yusuf. Dan kita bersyukur bahwa di masa seperti ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk dilepaskan lewat darahnya, lewat kematian Tuhan Yesus, sehingga kita bisa mengalami terobosan dengan darahnya. Sehingga materi darah Yesus memberikan kita kekuatan, materi darah Yesus memberikan kita kelepasan, materi darah Yesus memberikan kita suatu kesempatan untuk menerima terobosan. Mari sama-sama kita berdoa untuk meminta terobosan kepada Tuhan, bahwa kita harus seperti Yusuf dan seperti Daud yang memiliki terobosan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman pada hari ini. Kami belajar atas kedua figur ini Tuhan, figur Yusuf, figur Daud Tuhan, yang senantiasa mengalami terobosan, menjadi orang-orang yang hebat di masa itu, menjadi orang-orang yang terkenal di masa itu. Memang kami tidak mencari untuk menjadi orang terkenal, tapi biarlah pada hari ini kami belajar untuk meninggalkan masa lalu, meninggalkan masa lalu dan berlari pada tujuan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri doa mazbah keluarga kita, mari kita angkat suatu pujian. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama
masalah benar atau salah, tapi masalah respon. Sekalipun kami benar, tapi kalau respon kami salah, kami tetap salah di mata. Sekalipun kami salah, tetapi respon kami benar, maka kami benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah pada hari ini, sekalipun masa lalu kami benar atau salah, tetapi ketika kami meresponi apa yang benar, maka kami percaya Bapa, kami akan menerima apa yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Respon yang benar, pemikiran yang benar, bersikap yang benar, bertindak yang benar, dan berperilaku benar. Itu yang kehendaki bagi setiap kami umat Tuhan. Dan biarlah pada hari ini ya Bapa, kami rindu juga bangsa kami juga melakukan hal yang sama, bertindak yang sama. Indonesia berperilaku yang benar, bersikap yang benar, bertindak yang benar, merespon yang benar, dan semua melakukan apa yang benar. Karena kami percaya, ketika bangsa kami melakukan apa yang benar, segala sesuatu yang tidak baik akan diubahkan menjadi yang baik. Karena seluruh masyarakat yang ada di bangsa kami melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan gerejamu Tuhan. Gerejamu ya Bapa, kami sebagai gerejamu, biarlah gerejamu juga melakukan apa yang benar, bersikap yang benar, bertindak yang benar, berperilaku yang benar, merespon yang benar. Semuanya melakukan apa yang benar. Kami percaya gerejamu juga akan mengalami terobosan. Dan biar pada hari ini ya Bapa, bukan hanya gerejamu, tetap seluruh masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru, biar juga melakukan hal yang sama, meresponi yang benar, bertindak yang benar, bersikap yang benar, berperilaku yang benar, dan melakukan apa yang benar. Jadilah atas kota kami, jadilah atas gerejamu, jadilah atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami deklarasikan itu ya Bapa, apa yang benar untuk bangsa kami dan untuk gerejamu Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biar menjadi suatu pegangan bagi kami. Biar hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan, hidup yang mengalami terobosan, hidup yang mengalami suatu jalan yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya juga hamba-hamba-Mu yang mendengarkan dan meresponi apa yang benar. Baik Bapak Ibu Saudara yang mendengar dan meresponi ya Bapa, berkati mereka apabila para hamba-hamba-Mu melakukan apa yang benar, bertindak yang benar, bersikap yang benar, dan merespon yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini dua masbah keluarga kami di hadapan Tuhan. Dan biar pada hari ini setiap sharing yang kami dengar, setiap siapapun yang mendengar, biar juga melakukan apa yang sama seperti apa yang kami lakukan. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang benar. Gereja yang ada di bangsa menjadi gereja yang benar. Dan Engkau membenarkan kami dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami angkat tangan kami Bapa, dan kami terima berkat-Mu di pagi ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dan persekutuan manusia dan Roh Kudus menyertai setiap kami sampai Kau datang kedua kali menjemput kami dan permai untuk yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, kami terima berkat-Mu di pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara di masbah keluarga di pagi ini. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Kami ucapkan di pagi ini, Tuhan Yesus memberkati.